mau menayangkan video tutorial babi anak. Saya sendiri Maranatha dengan NIM akhir 030. Dan saya sendiri Nur Fatum dengan NIM akhir 036. Saya sendiri Aprilia dengan NIM akhir 034. Dan saya Salsa Nabila dengan nomor NIM 2. Selamat menyaksikan. Ini juga membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada buku pola. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kertas HVS ya, tidak selalu dengan buku pola. Yang selanjutnya ada pensil, penghapus, penggaris pola, skala, penggaris 30 cm. Sebelum kita menggambar pola, langkah yang pertama itu kita memberi garis pada tepi kertas. Nah, di sini saya menggaris di bagian pinggir dan di bagian atas kertas. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 3 cm menggunakan penggaris yang 30 cm. Setelah menggaris, di sini kita akan masuk langkah selanjutnya, yaitu menggambar pola dengan menggunakan skala 1/4 ya, teman-teman. Di situ teman-teman bisa melihat. Nah, di sini ukuran yang saya butuhkan itu dari A ke B sama dengan 1/2 lingkar badan. Nah, itu teman-teman memberikan titik tengah pada garis lurus yang sudah tadi kita bentuk. Setelah itu, mulailah mengukur dari A ke B 1/2 lingkar badan sama dengan 30 cm. Kemudian diberi tanda pola. Jangan lupa tulis keterangan B ya, teman-teman. Setelah langkah pertama sudah selesai, kita masuk ke langkah kedua, yaitu A ke D sama dengan panjang muka. Panjang muka yang dibutuhkan pada pola ini yaitu 20 cm. Diberi tanda ya, teman-teman, dari A naik ke atas D, diberi tanda titik pola. Setelah sudah diberi titik dari A ke D, kemudian D ke E sama dengan 1/6 lingkar leher tambah 1/2 cm, itu 6 cm. Kemudian diberi titik garis pola. Jangan lupa tulis keterangannya ya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya ada B ke C sama dengan panjang punggung. Pada anak umur 3 tahun, panjang punggung yang kita butuhkan itu 25 cm. B ke C itu adalah tengah belakang pada pola. Perlu diketahui ya, teman-teman, di sini saya mengulang kenapa selalu harus diberi tanda pola, karena tanda pola itu sangat berfungsi dalam pembuatan pola. Nah, jika teman-teman mau membentuk pola, teman-teman tidak kebingungan lagi. Setelah dari B ke C, sekarang C ke C1 sama dengan 1 cm. Tarik garis dari E ke C1. Selanjutnya, dari A ke F sama dengan E ke H sama dengan 1/2 atau setengah dari A ke B tambah 1 cm. Nah, A ke B kan tadi 30 cm. Nah, itu setengahnya, jadi 16 cm. Nah, ditarik dari titik A ke F, diberi tanda 16 cm ya. Selalu diingat ya, teman-teman, harus memberikan tanda pola. Lalu E ke G sama dengan C1 ke C2 sama dengan 1/6 lingkar leher tambah 1/2 cm. Setelah diberi tanda, teman-teman membentuk kerung leher yaitu 5 cm.
Setelah diberi tanda titik pola, teman-teman menggunakan penggaris pola kecil yang siku itu membentuk bagian kerung leher sesuai dengan titik yang tadi teman-teman sudah tanda ya. Jangan lupa digaris ya teman-teman. Kalau bagian depannya sudah, jangan lupa di bagian belakangnya teman-teman membentuk bagian bentuk lehernya. Setelah diberi tanda bentuk kerung leher, bagian kiri dan kanan teman-teman harus memberi tanda garis lurus . Nah, pada bagian belakang juga jangan lupa diberi garis tanda pola. Sudah mulai terlihat ya teman-teman bentuknya. Jangan lupa juga diberi tanda garis pola pada bagian bawah, atau juga disebut titik potong pada bagian pinggang. Yang berikutnya dari H ke I sama dengan sepertiga panjang bahu sama dengan 2,3 cm. Jangan lupa diberi tanda keterangan pada pola. Setelah itu dari G ke G1 sama dengan I1 ke I2, yaitu panjang bahu sama dengan 7 cm. Jangan lupa dikasih garis pada titik I untuk membentuk bagian bahu. Diberi garis pertolongan ya teman-teman. Dari titik D ke titik K 4 cm. Ditarik turunnya menggunakan skala. Jangan lupa selalu ingat tanda pola. Setelah bagian depannya sudah, sekarang bagian belakangnya. Dari B ke P sama dengan 1/2 panjang punggung tambah 1. Pada bagian depan A ke O sama dengan dari B ke P. Mengikuti keterangan pola bagian belakang, yaitu
13, cm. Tahap selanjutnya dari K ke L sama dengan setengah lebar muka sama dengan 11 cm. Jangan lupa diberi tanda pola yaitu teman-teman dan keterangannya juga. Pada bagian pola belakang dari C ke M sama dengan 6 cm, ditarik turun ke garis bawah. Dari titik M ke titik N, 1/2 lebar punggung sama dengan 12,4 cm. Lalu menggunakan penggaris 30 cm, hubungkan titik-titik tersebut yang tadi sudah diberi tanda pola, itu menggunakan tanda-tanda pola atau garis pertolongan pada pola. Setelah itu, bentuklah kerung lengan dengan menggunakan penggaris siku. Dari titik I1 ke L, dihubungkan ke J, dan N ke I1. Kemudian digaris membentuk kerung leher seperti di gambar ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya bentuknya. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan penggaris pola, teman-teman bisa membentuk menggunakan tangan ya teman-teman, tanpa menggunakan penggaris pola. Lanjut, setelah itu A ke F1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang tambah 1 cm, jadi 15,5 cm. Sedangkan B ke F2 sama dengan 1/4 lingkar pinggang kurang 1 cm. Hubungkan J ke F1 dan F2 sama dengan 13 cm. Nah, bisa dilihat ya teman-teman setelah kita menghubungkan titik-titik tersebut. Langkah selanjutnya dari A ke Q sama dengan B ke R, yaitu panjang rok. Panjang rok di sini
30 cm yang kami butuhkan pada pola. Setelah sudah memberikan titik tanda pola, garis dan hubungkan titik-titik yang tadi sudah ditanda untuk membentuk bagian bawah roknya ya teman-teman. Pada bagian bawah rok itu menggunakan tanda garis pola atau garis pembantu. Kemudian pada bagian langkah terakhir, S ke T1 sama dengan S ke T2 4 cm. Jangan lupa diberi tanda pola ya teman-teman dan tanda keterangan pada pola. Bagian T1 ke U1 sama dengan T2 ke U2 sama dengan 1 cm. Tarik garis dari F1 ke U2 dan F2 ke U1. Selanjutnya, bentuk bagian bawah rok. Di sini teman-teman bisa menggunakan penggaris panggul yang kecil ya, untuk membentuk bagian bawah rok agar kelihatannya lebih bagus saat pola kecil ini sudah jadi. Nah, bisa diikut pada langkah-langkah dan tutorial yang saya lakukan ya teman-teman. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Salam.